Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, saudara bersaudara dari Pinonda sampai Labuan Balu. Saat ini kita bersama-sama mewakili seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah 02. Kami jemaat Sahen Timbang Geme dalam rangka mengikuti lomba Taman Pasca Sinode Gerbita. Saat ini kami akan memperlihatkan keindahan waktu malam, suasana di Taman Pasca, khususnya jemaat Sahen Timbang. Seperti apa keindahannya? Mari kita saksikan. Saudara-saudara sekalian, kita dalam tema Taman Pasca di saat ini, yaitu kebangkitan Kristus yang membawa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tetapi sebelum kita melihat visualisasi daripada Taman Pasca di saat ini, kita akan melihat secara singkat jejak-jejak penderitaan Yesus Kristus dalam 14 poin Via Dolorosa yang boleh kita lihat di saat ini secara singkat, mulai dari pemberhentian pertama, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Di sini kemudian perhentian kedua daripada Yesus Kristus, yaitu Yesus memanggul salib itu, dan kemudian perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kemudian kita lanjut pada perhentian keempat, di mana Yesus berjumpa dengan ibunya Maria, dan perhentian yang keempat atau poin yang keempat daripada jalan Via Dolorosa ini, yaitu Veronica mengusap wajah Yesus. Secara eksplisit tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi ini kemudian ada dalam bukti historis yang ada di gereja mula-mula di saat itu. Kemudian di saat ini kita boleh melihat poin yang ketujuh, yaitu perhentian yang ketujuh atau Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita akan melihat perhentian yang ke-8, yaitu Yesus menasihati para wanita yang menangisinya. Dia berkata, tangisilah dirimu, jangan menangisi Yesus, untuk merenungkan betapa berdosa, betapa hancurnya kehidupan kita terpisah daripada kasih Allah itu sendiri. Kemudian poin perhentian yang ke-9, yaitu Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Bisa dilihat visualisasi daripada penyaliban Yesus pada perhentian yang ke-11. Ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Ini visualisasi sederhana tentang Yesus yang disalibkan bersama dengan kedua orang penyamun di sebelahnya. Kita melanjutkan pada perhentian yang ke-13, yaitu jenazah Yesus yang diturunkan. Dan kemudian yang terakhir, kita boleh melihat perhentian yang ke-14 atau poin ke-14 dalam perjalanan Via Dolorosa, atau jenazah Yesus dimakamkan. Demikian singkat kita melihat pendahuluan pengantar dari perjalanan Via Dolorosa yang dilalui oleh Yesus, bahkan sampai titik di mana dia harus dimakamkan. Kemudian kita akan melihat memulai bagaimana prosesi kebangkitan Yesus Kristus itu. Ya, dan untuk pertama ditemukan bahwa kubur itu kosong. Ya, di sini kita bisa melihat bukti bahwa kubur itu telah terbuka, batu yang besar, dan di dalamnya dapat kita saksikan bersama kubur itu benar-benar kosong, dan di sebelah kanan kubur itu berada di dalam gua, dan ada tersisa kain kafan daripada Yesus itu sendiri, membuktikan bahwa Yesus itu telah bangkit
daripada orang mati. Kemudian kita masuk ke dalam. Selanjutnya setelah kubur Yesus kosong, di sini di Taman Paskah yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 11, yang dimana Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya, kita bisa lihat di sini bersama-sama. Di sini memvisualisasikan bagaimana keadaan gua kubur daripada Yesus yang kosong itu secara lebih luas daripada miniatur yang tadi ada di luar. Kita bisa melihat di sini kubur itu benar-benar kosong. Ini terkutip dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, di mana Maria Magdalena melihat kubur yang benar-benar kosong, dan di sana dia bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Dan sesudah itu kita melihat bersama taman yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 10, yakni Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kubur. Ya, di sini kita bisa lihat bersama visualisasi daripada gambar 3 orang perempuan, yaitu Maria Magdalena salah satunya, Maria ibu Yakobus, dan juga ada Salome yang bersama-sama untuk kembali melihat apakah benar-benar kubur itu telah kosong. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini. Kita bisa lihat di sebelah kiri gua ini visualisasi kebangkitan Yesus yang menampakkan diri kepada perempuan-perempuan dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10. Kemudian ketika perempuan-perempuan ini melihat dan terkagum akan kebangkitan Yesus ini, mereka menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Kemudian Petrus yang tidak percaya dan membuktikan bahwa apakah benar-benar kubur itu kosong. Di sini kita bisa melihat bersama-sama visualisasi Yesus yang menampakkan diri kepada Simon Petrus. Berdasar pada Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-34, ini dia visualisasi Yesus yang menampakkan diri kepada Simon Petrus yang membuktikan dan pergi ke kubur untuk melihat apakah benar-benar Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Mengapa kami menaruh Petrus di sini? Kami mengutip dalam Lukas pasal 24 ayat 34, meskipun secara eksplisit atau secara literasi secara langsung tidak dituliskan dan tidak dijelaskan terang-terangan bagaimana keadaan Petrus yang bertemu dengan Yesus di saat itu, tetapi ini juga didukung di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang kelima, di mana benar-benar Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus setelah menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Kita beranjak pada taman yang berikut atau bagian prosesi di mana Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang dalam perjalanan pergi ke Emmaus. Kita bisa lihat ini juga perjalanan lorong ini juga ingin menggambarkan bagaimana kita turut mengikuti, menyaksikan perjalanan yang dilalui oleh 2 orang murid itu ke Emmaus, ketika mereka berdua juga tidak sadar bahwa Yesus bersama-sama bercakap-cakap dengan mereka, karena kemudian ketika Yesus menyingkapkan mata mereka, barulah mereka mengerti mengapa hati mereka begitu menggebu-gebu saat membahas tentang kebangkitan daripada Yesus itu sendiri. Ya, selanjutnya kita lihat bersama di Taman Paskah kelompok rumah tangga 7 ya. Di sini Yesus menampakkan diri kepada 10 murid tanpa Thomas. Ya, kita bisa lihat visualisasi Yesus menampakkan diri kepada 10 murid tanpa Thomas di sini, yang kemudian bisa dilihat luar biasa visualisasi dari bahan-bahan sederhana yang dipergunakan, bunga, kayu,
itu semua boleh dipakai untuk menghiasi bagian taman ini. Kita bisa lihat di sana ada Yesus yang menampakkan diri, ada gambarnya, mungkin pada malam hari tidak terlalu kelihatan. Setelah Yesus menampakkan diri kepada 10 murid dan tidak dipercayai oleh Thomas, kemudian Thomas berkata bahwa aku akan percaya jika aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam bekas tusukan di lambungnya. Kemudian di sini kalau kita lihat prosesi di mana Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas, dan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, termasuk di dalamnya yaitu Thomas, yang kemudian menjadi percaya karena telah melihat. Ya, di taman selanjutnya ini yang unik nih ya. Di sini taman yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 5, yang dimana Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di pantai Danau Galilea. Kita bisa melihat keunikannya, di dalam ada perahu, ada jaring, kalau dalam bahasa Talat itu somasi. Kemudian di dalam sana ada kolam, ya bisa dilihat. Ya, kita bisa melihat seperti yang disampaikan oleh penuntun tadi, bahwa ini merupakan visualisasi di mana Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di pantai Danau Galilea, di mana salah satunya yaitu ada juga Petrus. Di sana mereka sedang menjala ikan, kira-kira 100 meter dari tepian pantai, namun mereka tidak menemukan ikan. Kemudian Yesus melakukan mujizat bagi mereka sehingga mereka menyadari bahwa Yesus telah benar-benar hadir, memanggil mereka di tepi pantai, kemudian membuat Petrus merasa malu karena tidak menggunakan pakaian dan ia melompat ke laut. Tapi kemudian Yesus dengan lemah lembut menerima Petrus yang harusnya mengalami penolakan karena ia telah menyangkal Yesus selamat sebanyak 3 kali, teman-teman, saudara-saudara. Tetapi kemudian penerimaan Yesus ini yang merangkul dan meyakinkan mereka kembali dalam kehidupan untuk tetap teguh di dalam iman akan kebangkitan yang telah mereka saksikan bersama-sama. Ini ada perahu tadi, ada soma, ada penggayung, bahkan ada danau. Di sana juga ada ikan. Kalau saudara-saudara mau menjala ikan bisa langsung ke danau ini yang telah disiapkan. Kemudian berangkat pada visualisasi berikut, yaitu di mana Yesus menampakkan diri kepada 11 orang di bukit daerah Galilea. Itu terkutip dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, di mana kemudian di sini juga Yesus menyampaikan amanat agung untuk menyampaikan Injil, memuridkan semua bangsa, bahkan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, next kita beralih ke Taman Paskah selanjutnya. Taman Paskah yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 3, yang dimana Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Seperti yang saya katakan siang tadi kepada Bapak Sekum ya, kalau malam lukisannya akan tampak lebih indah. Coba lihat Bapak, sangat indah. Ya, sungguh luar biasa karya sentuhan tangan secara alami. Lukisan ini dibuat oleh jemaat Tuhan, pemberian diri, tenaga, dan waktu untuk memvisualisasikan satu gambar yang begitu berharga, di mana Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Setelah ia menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid lainnya, itu ada dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. Mungkin kita juga bisa lihat sebelum kita melanjutkan, kita dapat melihat secara singkat ada hiasan. Di sini ada logo Germita yang ditopang di atas kedua tangan. Ini menggambarkan bagaimana Germita
itu bukan hanya sekedar organisasi biasa, organisasi sosial, kemasyarakatan, melainkan organisasi pelayanan yang di dalamnya merupakan buah karya Allah, anugerah Allah yang Allah nyatakan bagi orang-orang talaut untuk hidup di dalam kasih keselamatan yang ada. Dan di sana juga ada telur Paskah yang dihiasi dengan warna-warni, itu juga menggambarkan bagaimana penebusan yang Kristus lakukan itu memberikan hidup baru. Juga hidup itu menjadi berarti, hidup menjadi berwarna. Di sana di sebelah kanan ada visualisasi telur Paskah yang dihiasi dengan warna-warni. Di bawah kaki salib ini kita boleh melihat juga ada salib dan buah hati. Kita mungkin dapat melihat dari bagian depan, ya, ada salib yang menyatu dengan buah hati. Ini terbuat dari batok kelapa atau tempurung. Ini menggambarkan bagaimana kasih Allah atau salib itu pengorbanan semata-mata berlandaskan daripada kemurahan hati Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita juga sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, sebagai warga Germita, untuk mau memandang salib ini sebagai langkah di mana kita mau melayani dalam hidup, di mana kita mau mengasihi sesama, bahkan juga terlebih kita mengasihi Allah di dalam hidup ini. Oke, Taman Paskah selanjutnya di sini disiapkan oleh kelompok rumah tangga 2, yang dimana Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Ya, di sini kita bisa lihat visualisasi Yesus yang menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Kalau kita lihat dalam Injil mungkin kita akan sulit menemukan, bahkan tidak menemukan kisah ini di mana Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya, tetapi itu tercatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7, setelah Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang lainnya. Ini kita bisa lihat karya lukisan tangan, bahkan juga sentuhan-sentuhan alami, bunga-bunga, dan juga ada pohon yang tidak disengaja memang benar-benar berada di situ, juga menggambarkan bagaimana lokasi ini benar-benar menggambarkan keadaan atau situasi di mana Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya itu. Kemudian kita akan beralih Di Taman Paskah yang terakhir yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 1 ya. Oke, di mana di situ Yesus terangkat ke sorga. ya, seperti yang bisa kita saksikan bersama, bisa kita lihat saudara-saudara, ini visualisasi Yesus yang terangkat ke sorga berdasar pada Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-51. Kita bisa lihat bersama-sama, dan ini juga menjadi visualisasi terakhir dalam prosesi kebangkitan Kristus dalam Taman Paskah ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri perjalanan kita dalam kita menyusuri, menyaksikan akan kasih Allah dalam kebangkitan Yesus ini, kita juga akan melihat makna-makna daripada Taman Paskah ini, dimulai dari bahan-bahan alam yang digunakan, jalan yang dibuat dari batang kelapa, kemudian juga ada penggunaan batok kelapa di sana, barang-barang bekas seperti gelas aqua, botol aqua, itu juga tentunya memiliki makna, mulai dari makna teologis, yaitu di mana hidup kita digambarkan sama seperti sampah-sampah ini yang harusnya ketika kita telah hidup di dalam dosa, kita harusnya tidak lagi berharga, kita harusnya dijatuhi hukuman mati. Tetapi Allah yang penuh dengan rahmat kembali menerima kita, merangkul kita, dan menjadikan hidup kita lebih berharga dan lebih berarti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat bahan-bahan bekas, baik terpal, ranting-ranting, kayu, itu semua merupakan juga yang kedua, bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga dapat memanfaatkan hal-hal yang
terlihat tidak berguna, hal-hal yang terlihat tidak bernilai lagi tetapi digunakan sebagai sesuatu yang berarti dan berharga. Kemudian kita dapat melihat salib yang berdiri. Itu salib-salib itu dibuat dari bahan bambu. Tentunya ada alasan mengapa kami menggunakan bahan bambu. Yang pertama, bambu itu dalam ia bertumbuh selalu tidak pernah bertumbuh sendiri. Bambu selalu bertumbuh dalam bersama-sama, dalam satu kebersamaan. Jadi bambu itu tidak bertumbuh sendiri. Ini juga memberikan makna teologis bagaimana jemaat Tuhan, jemaat Sahen Timbang Geme, bahkan jemaat Tuhan yang ada di wilayah 02 Geme ini hidup di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang terikat oleh kasih Allah, menyatu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kemudian itu dibangun dan menggambarkan betapa mulianya Allah dalam kehidupan jemaat. Kemudian juga bambu ini menggambarkan bagaimana ia kalau mau bertumbuh itu harus dimulai dengan menguatkan atau pertumbuhan dari akarnya terlebih dahulu. Bambu sebelum bertumbuh tinggi, dia harus menguatkan akarnya. Itu pun menjadi pandangan hidup bagi kami selaku jemaat Tuhan yang harusnya kita terus pegang dalam kehidupan ini, bagaimana sebelum kita mengawali segala sesuatu, harapan dan bertumbuh lebih tinggi lagi, kita harus membangun dasar, fondasi, dan ini yang tampak di dalam Taman Paskah ini. Bagaimana benar-benar kami melihat, menyaksikan bukti nyata kebangkitan Yesus yang menguatkan iman kami. Dan bagaimana dari iman inilah kami akan bertindak di dalam kasih untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Allah anugerahkan, tentunya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Dan kemudian stola atau selendang yang ada pada salib itu, kita tahu bersama bahwa selendang ini sebenarnya tidak mempengaruhi makna teologis atau estetika di dalam salib ini, karena di dalam Alkitab tentunya tidak disebutkan bahwa ada selendang atau ada kain yang tergantung di salib Yesus. Tetapi selendang ini memberikan makna yang bersama-sama, yaitu salib, tempat di mana Yesus dihukum mati, dan juga kain kafan yang digunakan sebagai kain untuk membungkus mayat Yesus. Kami menggunakan warna ungu karena yang pertama kami masih berada di dalam masa-masa sengsara Yesus Kristus, dan tentunya warna ungu ini memberikan kami arti yang tidak dapat terpisahkan, yaitu keterikatan akan penderitaan dan pengorbanan Yesus itu di kayu salib. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Itu pun yang kami pegang dalam makna teologis dari kain selendang warna ungu pada salib ini. Tentunya kalau sudah Paskah sesuai dengan kalender gerejawi yang juga dimiliki oleh Germita, diikuti oleh Germita, itu kami akan mengubahnya juga menjadi warna merah, mengartikan kemenangan di sana. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan dari simbol-simbol yang ada. Dan yang terakhir yaitu tema daripada Taman Paskah dari Jemaat Sahen Timbang Geme di saat ini, yaitu kebangkitan Kristus membawa kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tentunya berefleksi pada kebangkitan Kristus ini memberikan makna, memberikan satu semangat bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi kita semua yang boleh menyaksikan ini, bagaimana kebangkitan Kristus itu sangat berdampak, memberikan kepada kita kebaikan, buah-buah kebenaran, bahkan juga keadilan di dalam hidup ini. Oke, demikian visualisasi Taman Paskah Jemaat Sahen Timbang Geme. Keren kan? Di belakang kami lebih keren, hanya
Terima kasih ya sudah bersama-sama dengan kami melihat betapa indahnya keunikan-keunikan yang ada di tiap Taman Paskah yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 1 sampai dengan 12. Oke, sekian video singkat kami. Jangan lupa like dan follow akun ini, dan juga jangan lupa mampir ke Taman Paskah Jemaat Sahen Timbang Gene. Oke, Poro Disa ID. Mantap.